Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas proyek mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dosen pengampun Nurul Jaria SPD MPSI. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dan bagaimana cara saya belajar, dan juga menceritakan kesulitan belajar saya sampai saat ini dan memberikan tips atau solusi pentingnya belajar. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Makian, NPM 03 3321111069, kelas 2B Prodi PG PAUD. Pengalaman saya dari SD, pertama saya sudah tahu semua huruf karena saya pernah sekolah duluan. Waktu itu saya SD kelas 2. Setelah itu saya berhenti sekolah karena sepatu saya rusak dan gak bisa beli ganti. Waktu itu ekonomi kita sangatlah sulit sekali. Akhirnya saya berhenti sekolah sampai 1 tahun kemudian saya masuk dari awal masuk sekolah. Saya dan teman-teman saya semua menyanyikan lagu pulang sekolah dan lain-lain. Setelah itu saya dan teman-teman saya maju ke depan satu-satu orang untuk membaca ABC sampai Z, dan ibu guru ajarin saya cara menulis. Setelah itu kelas 2 ibu guru ajarin saya dengan cara membaca menyambungkan huruf supaya saya bisa lebih lancar bacanya. Sampai seterusnya mendekati ujian sekolah. Awal mendekati ujian, saya dan teman-teman saya melakukan praktek sholat, dan di situ saya belum bisa menghafal doa sholat. Akhirnya enggak dapat nilai sholat. Setelah 1 minggu kemudian saya melakukan ujian sekolah sampai selesai. Setelah itu saya dan teman-teman saya libur sampai mendengar hasil ujian kita semua. Alhamdulillah saya dan teman-teman saya lulus 100%. Dan beberapa kemudian pendaftaran sekolah SMP dibuka. Kemudian itu saya mendaftar memasuki SMP. Selesai mendaftar, setelah 2 minggu saya mengikuti ospek 3 hari. Hari pertama ospek, di situ kakak menyuruh saya perkenalkan diri dan mereka memperkenalkan lingkungan sekolah. Setelah hari kedua dan hari terakhir, mereka memberikan saya materi dan mereka menyuruh saya meminta tanda tangan di kakak senior yang lain. Kalau tak dapat tanda tangan yang mereka nyuruh, akan mereka menginjak saya. Dan selesai ospek, saya dan teman-teman saya memasuki belajar. Awal belajar sih saya senang, tapi awalnya belajar itu saya masih belum akrab, masih malu-malu sama teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain mereka dari sekolah yang berbeda sama saya. Tapi lama kelamaan saya akrab dengan mereka, akhirnya rasa malu tidak ada lagi. Awalnya belajar itu kita sudah dapat diajarin cara membuat makalah, berdiskusi seperti bagaimana, dan di situ apa yang saya tidak tahu saya tanya supaya saya bisa paham lagi atau bisa mengerti. Setelah itu memasuki SMK, kita tidak mendapatkan ospek. Pertama masuk SMK happy dan senang, akhirnya saya memasuki SMK juga. Awal saya belajar di SMK itu pertama masuk belajar, ibu guru menyuruh saya dan teman-teman saya membuat kelompok untuk membuat makalah mata pelajaran kimia, dan di situ kami berdiskusi. Setelah itu saya dan teman-teman saya pernah mengikuti praktek kimia juga. Di situ seru banget, dan juga ada cara mengamati cara membuat sesuatu, yaitu seperti air kita campur dengan sabun. Di situ pasti ada dia perbedaan, dan di situ saya senang mengikuti praktek bahan-bahan kimia. Untuk belajar saya senang juga bisa mengikuti mata pelajaran yang diberikan guru. Buat makalah, membuat cerita dongeng seperti biasa kita belajar di bangku sekolah. Dan 1 bulan kemudian saya mengikuti ujian nasional. Setelah ujian nasional, saya dan teman-teman saya mengikuti praktek komputer di Kabupaten Sanana, yaitu Pastina. Di situ kami dan sekolah Pastina mengikuti kegiatan praktek, dan beberapa hari di situ akhirnya mengumumkan juara. Akhirnya sekolah kami mendapatkan juara 1
Setelah 1 minggu kita mendapatkan sertifikat komputer. Setelah itu saya dan teman-teman saya dan guru pendamping saya kita pulang di kampung halaman kita masing-masing. Sini saya akan menceritakan bagaimana saya belajar. Sedangkan cara saya belajar, saya senang semua mata kuliah dari SD, SMP, SMK sampai kuliah. Dan menjadi seseorang mahasiswa, biar sesulit apapun itu, kita pasti bisa melewati semua itu. Dan bagi saya kunci belajar yang efektif adalah konsistensi, ketekunan, dan kemampuan kita untuk terus belajar. Dan saya percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup saya yang memungkinkan kita terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi yang terbaik. Untuk kesulitan yang saya alami saat ini dari SD, SMP, SMK, tidak ada kesulitan belajar. Untuk kuliah sih banyak kesulitan yang saya alami, yaitu tugasnya banyak, mudah dipaham cara membuat tugas. Tapi saya belajar dan terus berusaha. Alhamdulillah saya bisa melewati semua itu. Di sini saya akan menceritakan tentang tips atau solusi pentingnya belajar. Belajar memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa tips atau solusi tentang pentingnya belajar. 1. Meningkatkan pengetahuan. Belajar membantu kita untuk terus memperluas pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia sekitar kita. Dengan belajar kita dapat terus mengembangkan diri dan menjadi pribadi lebih berpengetahuan. 2. Membuka peluang. Dengan belajar kita dapat membuka peluang baru dalam kehidupan, pendidikan, dan pengetahuan yang kita peroleh melalui proses belajar. Dapat membantu kita meraih kesuksesan dan karir dengan kehidupan secara keseluruhan. 3. Meningkatkan keterampilan. Belajar juga membantu kita untuk mengembangkan keterampilan baru. Dengan terus belajar, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai bidang, seperti keterampilan teknik, keterampilan sosial, dan keterampilan kepemimpinan. 4. Mengatasi tantangan. Belajar membantu kita untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh melalui proses belajar, kita dapat mengatasi hambatan dan menghadapi situasi yang kompleks dengan lebih baik. Jadi penting untuk selalu memiliki semangat belajar dan terus mengembangkan diri agar dapat meraih kesuksesan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita saya tentang pengalaman belajar saya dan bagaimana saya belajar dan kesulitan apa yang saya alami saat ini dan tips atau solusi pentingnya belajar. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.